kita masuk ke fungsi asuransi. Ini menurut para expert banyak sekali, ya. Menurut apa? Gizi Edison, GT Steel, bukunya ada di pustakaan, ya. Itu disampaikan fungsi asuransi. Yang pertama, iya, primer fungsi atau fungsi pertama, risk transfer, jelas, ya, ini yang utama nih, pengalihan risiko fungsinya. Kemudian apa lagi? The common pool, jelas bahwa asuransi adalah sebuah pool ataupun sebuah kolam renang atas risiko-risiko yang sama yang dikumpulkan supaya preminya ngumpul. Kemudian preminya bila mana terjadi klaim, premi tersebut cukup untuk membayar yang mengalami klaim. Diambil dari situ kan poolnya kan. Itu. Kemudian disebutkan equitable contribution atau premiums. Bahwa tadi rumah tinggal sama bengkel beda. Pasti resikonya rendah, preminya rendah, equitable, selaras, equitable, ya. Jadi yang preminya tinggi, risiko tinggi, preminya lebih mahal. Ini fungsi ataupun fungsi pertama ataupun primary function. Kalian gak usah hafal, ya. Cukup nanti kan ujiannya open book, ya. Open book bukan sih? Yang pasti open mind, ya. Yang kedua, fungsi subsidiary, ya. Pertama, stimulus to business enterprise. Artinya apa? Stimulus, ya. Jadi gini, asuransi biaya asuransi itu dapat mengurangi keuntungan kita. Jadi gini, ya. Setiap tahun perusahaan akan dikenakan pajak keuntungan setiap tahun. Jadi saya sampaikan hitungannya bentar sini. Ini penjualan ataupun pendapatan ataupun sales. Pendapatan, ya. Kemudian ada biaya setahun. Katakanlah 1.000. Nah, ini biayanya katakan 500 sehingga profit 500, ya. Nah, jadi asuransi itu bisa dijadikan sebagai biaya, termasuk di sini biaya asuransi. Ya, mengurangi keuntungan. Jadi profit ini nanti akan dikenakan tax atau pajak. Ya. Katakanlah 10% pajaknya, berarti 50 berarti netnya pas 50. Kalau tidak salah bahkan lebih besar, bahkan sampai dengan 20% pajak keuntungan. 20% berarti pajak keuntungan 100. Berarti ini dapat 400. Nah, jadi asuransi itu dipakai untuk apa? Untuk sebagai biaya, dibiayakan. Kalau kata tadi misal asuransi nggak dibiayakan, bisa saja di sini biayanya cuma 450, ya. Di sini untungnya 550, maka pajaknya di 100 berapa tuh? 110, sehingga 390. Jadi asuransi itu dibiayakan, menjadi biaya oleh perusahaan dan kemudian mengurangi keuntungan supaya keuntungan yang dikenakan pajak itu bisa berkurang. Ini kan yang dibayar pemerintah nih, dibayar kita oleh ke negara. Jadi kita terima cuma sekian doang. Semua perusahaan, ya, wajib membayar biaya pajak atau pajak keuntungan. Nah, jadi kalau kita keluarin dulu, bagus juga kan, supaya nggak kenain pajak kan nanti kan, dibayarkan dulu. Makanya bagus sekali asuransi nggak dikenakan pajak. Saat ini nggak dikenakan pajak kan, pajak pendapatan, aja pajak pertambahan nilai belum kan, belum ada PPN, udah ada belum? Ini belum deh PPN.
Kalau kalian masuk ke bengkel, ada PPN kan? PPN jasa kan? Makan di restoran, ada PPN kan? Kalau asuransi belum ada PPN. Konsumen tidak bayar PPN. Coba kalau kena PPN, silakan. Ya, kalau konsumen bayar PPN, pasti apa? Tidak menarik. Ya, itu pertama ya. Kemudian security, jelas untuk keamanan, untuk kebaikan. Ya, kalau kerugian, perusahaan apa? Bisa beroperasi kembali. Coba bayangkan kalau mesinnya terbakar habis 5 miliar, kalau nggak ada dana cash, nggak ada asuransi nggak bayar, kita nggak bisa produksi. Tapi kalau ada asuransi, mesin tersebut diganti dan kemudian produksi bisa berjalan kembali. Security, tidak ada gangguan. Loss prevention, apa artinya? Pencegahan. Jadi gini, sampai di mana pencegahan tersebut? Biasanya untuk sebuah risiko yang besar, perusahaan asuransi akan datang, risk surveyor-nya akan datang ke pabrik, ya, untuk memantau, melihat semua risiko yang ada di dalam pabrik tersebut. Dan risk surveyor yang ahli, engineer, paham di mana titik-titik risiko yang paling berbahaya, titik bahaya api, bahaya banjir, bahaya gempa bumi dan segala macam. Dia titik-titik ya. Dia pahami dan dia tahu ini salah penempatan, ini kurang begitu bagus, ini mesti begini. Sehingga setelah hasil survei, risk surveyor membuat laporan survei. Begitu rekomendasi. Alhasil pabrik mendapatkan suatu saran advice yang gratis dari perusahaan asuransi terkait dengan bagaimana mencegah kerugian. Betul nggak? Bagus sekali. Makanya saya sarankan setiap pabrik harus disurvei oleh risk surveyor-nya perusahaan asuransi, supaya lebih ada kepala yang berbeda, ada mata yang berbeda yang melihat risiko kita kan, akan lebih objektif dibandingkan pemilik risiko itu sendiri kan. Itu loss prevention. Research and liaison apa nih? Asuransi kan ada, dia punya data statistik kan, ya. Misalnya, yang sering terjadi kebakaran adalah pabrik tekstil dengan mesin-mesin yang kayak begini, ya. Diamati, di research, diteliti. Nah, sumber apinya kebanyakan dari sini. Bagaimana bagusnya untuk mencegah? Kumpul. Semestinya begitu industri asuransi kita kan. Yang ternyata yang kecelakaan yang paling banyak adalah kecelakaan sepeda motor. Untuk kecelakaan personal accident, mestinya dilakukan pengamanan. Ternyata yang sepeda motor bertiga, kemudian nggak pakai helm, ya. Atau kemudian dia punya remnya suka kadang-kadang nggak berfungsi, ya dikasih suatu saran-saran yang baik. Makanya kalau tidak salah kita pernah kerjasama dengan pemadam kebakaran, latihan situ untuk memberikan training kepada mahasiswa bagaimana mencegah kebakaran, bagaimana keamanan berkendara di jalan. Itu artinya tadi loss prevention kan, research and relation tadi kan, kita dapatkan suatu data, suatu hasil kajian. Oke. Kemudian loss control, pengendalian kerugian. Bila mana terjadi kerugian, asuransi akan memberikan suatu jalan, suatu cara, suatu advice yang lebih efektif. Bagaimana kerugian ini bisa langsung ditanggapi, bisa langsung dihentikan, bisa langsung di recovery, ya. Bukan kerugian terus panjang, enggak berhenti ataupun selesainya dalam jangka waktu yang lebih lama. Mestinya asuransi akan membantu untuk pengendalian kerugian. Setelah terjadi kerugian, biasanya claim surveyor-nya menyampaikan langkah-langkah yang Bapak mesti lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu yang saran-saran ahli yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi kepada konsumen. Loss control. Kemudian berikutnya lagi
social benefit. Apa social benefitnya? Memberikan manfaat, benefit bagi masyarakat luas, membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan saya sebagai dosen, membuka lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan di perusahaan asuransi, broker, reasuransi, adjuster, aktuaris dan lain-lain. Plus juga apa? Social benefit selain itu. Dia setelah kebakaran, setelah terjadi musibah, pabrik yang kalau kata tadi tidak punya asuransi, tidak bisa beroperasi, maka banyak mulut yang tidak bisa diberi makan. Ya. Kenapa? Karena terjadi PHK. Tapi setelah dibangun kembali oleh asuransi, maka pekerjaan tetap ada bagi mereka yang selama ini bekerja di situ. Itu social benefit buat tertanggung. Ya, tertanggung karyawan daripada tertanggung. Oke, saving. Nah, ini yang saya pikir mungkin bisa iya bisa enggak. Asuransi dijadikan tempat untuk nabung. Alhasil banyak kasus gagal bayar. Ya, karena saya sebutkan tidak berasuransi berisiko, betul lah? Ya, tidak berasuransi berisiko. Berasuransi pun berisiko. Coba Anda endapkan dulu. Tidak punya asuransi atau tidak berasuransi itu berisiko. Yang kedua, berasuransi pun berisiko. Tadi saving kan? Kita mau saving, mau nabung buat pendidikan anak. Ternyata perusahaan asuransinya tutup sebelum kita jatuh tempo. Tidak punya kemampuan bayar. Salah operasional, manajemennya nakal, ngambil duit nasabah, banyak alasan, banyak penyebab. Makanya saya punya konsep insurance is only protection,